Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini kami akan menjelaskan terkait materi rekonstruksi paradigma pemidanaan anak dalam efektivitas restoratif justice melalui diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Presentasi ini untuk memenuhi tugas hukum acara pidana khusus dengan dosen pengampu Bapak Yaris Adil Badrin dari instansi magang VIP Law Office. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Zamzami Amin dengan NIM 2023 11110311 248. Yang pertama, abstrak. Konsep restoratif justice menekankan kepentingan terbaik anak melalui pemulihan korban dan harmonisasi sosial. Diversi efektif mengurangi dampak negatif pemidanaan seperti stigmatisasi, trauma, dan prisonisasi, serta membuka dialog antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Namun, implementasi diversi menghadapi hambatan substansial, struktural, dan kultur sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan perubahan budaya hukum masyarakat. Selanjutnya, pendahuluan. Anak merupakan aset penting bangsa yang wajib dilindungi, termasuk ketika berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada pembalasan dinilai menimbulkan dampak negatif berupa stigmatisasi, prisonisasi, dan gangguan psikologis bagi anak. Oleh karena itu, berkembang paradigma restoratif justice yang menekan pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat, bukan sekedar penghukuman. Prinsip ini diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal keluar peradilan pidana. Secara normatif, diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan proses peradilan anak. Namun dalam praktiknya, implementasi diversi masih menghadapi berbagai hambatan seperti paradigma aparat yang masih retributif, rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan fasilitas, serta belum optimalnya peran pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas diversi di Indonesia belum berjalan optimal dan masih menimbulkan ketimpangan penerapan antar wilayah. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan restoratif justice melalui diversi bersifat efektivitas dan hambatan implementasinya menjadi penting dalam pelindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan anak. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau biasanya dikenal dengan doktrinal. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, serta konsistensi internal maupun eksternal dari regulasi yang mengatur mengenai peradilan pidana anak. Pendekatan yang digunakan dalam membedah permasalahan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta aturan pelaksananya, serta pendekatan konseptual melalui pengkajian doktrin-doktrin adilan restoratif. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan peraturan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari literatur ilmiah berupa jurnal hukum nasional dan buku teks teoritis. Keseluruhan bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menguji generalisasi norma hukum abstrak ke dalam fakta empiris pelaksanaan diversi di lapangan. Baik, di sini saya akan membahas tentang landasan normatif UU SPPA dan KUHP baru, yang mana UU nomor 11 tahun 2015 mengamanatkan restoratif justice dan diversi pada setiap tahapan perkara anak.
yang mana konsep tersebut itu diakomodasi secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA, yang mana pada pasal 1 angka 6 yang berbunyi bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Lalu KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menguatkan orientasi pemulihan dengan mengenalkan pidana alternatif, yaitu kerja sosial atau pengawasan, yang mana selaras dengan prinsip ultimum remedium. Lalu melalui pasal 51 dan pasal 52 ditegaskan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, yang mana tetapi juga diarahkan untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan sosial, serta menciptakan rasa aman dalam kehidupan masyarakat harmoni, eh, serta regulasi ini mendukung penanganan anak yang lebih humanis dan non pemenjaraan, itu ya. Selanjutnya ada sistem peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, yang mana sistem peradilan pidana anak pada dasarnya harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap tahapan penanganan perkara anak, yang mana pendekatan tersebut yang pertama itu ada proses penyelidikan dan penuntutan terhadap anak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali apabila diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Lalu yang kedua itu ada pemeriksaan perkara anak melalui persidangan yang diselenggarakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Lalu yang ketiga itu ada pelaksanaan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan terhadap anak baik selama menjalani pidana maupun setelah pelaksanaan pidana atau tindakan selesai dilakukan, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada diversi dan mekanisme, yang mana menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang SPPA, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan, yang mana undang-undang mengatur bahwa hakim wajib mengupayakan diversi dalam tenggat waktu tertentu, dan jika tercapai hasil diversi tersebut ditetapkan oleh pengadilan, dan jika gagal perkara akan dilanjutkan ke persidangan, yang mana secara hukum positif proses penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restoratif justice ini dalam bentuk diversi diatur dalam pasal 52 huruf A sampai G Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana ketentuan tersebut mengatur bahwa yang pertama itu ada ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lambat itu 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Terus yang kedua itu setelah penetapan tersebut hakim wajib mengupayakan diversi dalam waktu yang lama 7 hari. Dari proses diversi harus dilakukan paling lambat 30 hari. Lalu yang ketiga itu ada pelaksanaan diversi dapat dilanjutkan di ruang mediasi pengadilan negeri. Lalu selanjutnya itu yang keempat itu ada apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara hasil kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk ditetapkan, seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada
yang mana apabila diversi tidak berhasil dilaksanakan, maka perkara itu akan tetap dilanjutkan ke tahap persidangan selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu tujuan restoratif justice dalam peradilan anak. Yang pertama yaitu kepentingan terbaik anak. Itu menjaga hak pendidikan, pembinaan, dan masa depan anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian perkara. Yang kedua yaitu demi pemulihan korban, mengakomodasi pemulihan material dan imaterial korban melalui musyawarah dan ganti rugi jika perlu. Dan yang ketiga yaitu harmonisasi sosial, yaitu melibatkan keluarga dan masyarakat untuk reintegrasi sosial dan pengawasan kesepakatan. Selanjutnya yaitu ada efektivitas diversi, manfaat praktis. Keadilan restoratif dalam sistem pidana anak menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara, bukan semata-mata penghukuman. Diversi menjadi mekanisme penting yang wajib diupayakan pada setiap tahap pemeriksaan sesuai pada pasal 7 UU SPPA, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Melalui diversi, anak tidak langsung masuk ke proses peradilan formal yang kaku dan berpotensi menimbulkan trauma, stigma, serta mengganggu masa depan pendidikannya. Bentuk kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian, ganti rugi, pengembalian kepada orang tua atau wali, pendidikan atau pelatihan, maupun pelayanan masyarakat. Dengan demikian, diversi tidak hanya melindungi kepentingan terbaik anak, tetapi juga memberi ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan secara langsung melalui musyawarah. Untuk selanjutnya yaitu ada hambatan pelaksanaan diversi. Yang pertama ada hambatan substansi, yaitu syarat kumulatif pada pasal 7 ayat 2 yang berisi ancaman kurang dari 7 tahun, bukan pengulangan, kerap menghalangi diversi meski kasus layak didiversi. Yang kedua yaitu hambatan struktur. Aparat yang bermental retributif, ekosektoral, dan keterbatasan pembimbing kemasyarakatan menghambat proses litmas dan pendampingan diversi. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu hambatan kultur. Rendahnya pemahaman masyarakat, stigma terhadap pelaku anak, dan persepsi bahwa diversi adalah wujud keringanan membuat mediasi sulit diterima. Yang pertama yaitu kesimpulan. Penerapan restoratif justice melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan pembaruan hukum yang lebih humanis karena menekankan pemulihan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Bukan sekedar penghukuman. Diversi memberi ruang penyelesaian perkara melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, sehingga anak dapat terhindar dari stigma, trauma psikologis, serta pengaruh buruk proses peradilan formal. Namun, pelaksanaan diversi masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan aturan, aparat yang masih berorientasi retributif, kurangnya sumber daya pembimbing kemasyarakatan, dan rendahnya penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan restoratif justice tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada perubahan paradigma aparat, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kualitas SDM, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Selanjutnya ada rekomendasi atau saran. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah langkah yang
yang dapat ditempuh untuk memperkuat efektivitas penerapan restoratif justice melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, antara lain yaitu yang pertama, aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun hakim, perlu memperkuat pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif melalui pelatihan yang berkelanjutan. Selanjutnya yang kedua yaitu pemerintah juga perlu memperkuat peran balai pemasyarakatan dengan menambah jumlah serta meningkatkan kemampuan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial yang profesional. Pemahaman masyarakat yang baik dapat mengurangi stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta mendorong penyelesaian perkara melalui musyawarah, pemulihan, dan perdamaian. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu sosialisasi kepada masyarakat mengenai restoratif justice dan diversi juga perlu diperluas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.